Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Piagam Madinah. Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi pertama yang tertulis dalam sejarah manusia. Kenapa bisa disebut sebagai sejarah pertama konstitusi yang ditulis? Karena konstitusi ataupun Piagam Madinah ini mendahului dari apapun konstitusi yang terjadi setelahnya, seperti konstitusi Magna Carta Amerika, Perancis, bahkan Aristoteles di Athena yang ditemukan di Mesir pada tahun 1890. Piagam Madinah juga dikenal sebagai istilah Madinah Dustur atau Safihah al-Madinah, merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan di Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian kehidupan masyarakat di Madinah. Rasulullah juga memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga di Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Perlu diketahui di masyarakat Madinah itu tidak hanya umat muslim saja, namun beragam, masyarakatnya heterogen atau bermacam-macam. Contohnya seperti masyarakat muslim ada yang dari kaum Ansor dan Muhajirin, seperti itu. Disebut juga sebagai Piagam Madinah karena seluruh perwakilan kelompok di Madinah turut menandatangani perjanjian tersebut. Jadi pada masa dibentuknya Piagam Madinah itu banyak perwakilan kelompok agama atau golongan-golongan tertentu menjadi perwakilan agar menandatangani kesepakatan Piagam Madinah tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sempat menjadikan sekretarisnya itu dari orang Yahudi agar mudah mengirim dan membaca surat berbahasa Ibrani dan Assyria. Karena ketika itu bangsa Yahudi masih menggunakan bahasa Ibrani dan Assyria. Namun karena orang Yahudi tersebut berkhianat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan sekretarisnya kepada Zaid bin Sabit. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah memberikan kesempatan yang sama kepada warganya. Beliau memberikan kesempatan kepada umat Yahudi untuk mempercayakan sebagai sekretarisnya. Namun yang akhirnya dikhianati, bersekongkol dengan musuh, akhirnya Rasul mengganti dengan Zaid bin Sabit. Rasul tidak melihat latar belakang baik itu suku mana ataupun dari golongan mana atau dari agama mana. Rasul tidak pandang atau tidak melihatnya. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai. Masyarakat di Madinah pun disebut juga bisa banyak cirinya. Contoh saja muslimnya dari kaum Muhajirin dan Ansor yang sebutkan tadi, ataupun non muslim seperti dari suku Aus dan Khoraj yang belum masuk Islam, ataupun minoritas kelompok Yahudi. Namun pada terterannya atau setelah terterannya Piagam Madinah, Rasulullah membentuk sebuah kerukunan umat bermasyarakat yang damai. Bisa disebut juga sekarang sebagai masyarakat madani, seperti itu. Masyarakat madani itu ingin bercermin atau menjadikan patokan kehidupan umat masyarakat di Madinah sebagai contoh agar bisa bermasyarakat seperti masyarakat di Madinah. Tentu tidak terlepas dari kepemimpinan yang baik seperti Rasulullah. Rasulullah SAW juga menyepakati beberapa Piagam Madinah. Pertama, Madinah merupakan wilayah yang dihuni masyarakat Perlu diketahui kenapa Rasulullah SAW
membuat Piagam Madinah karena perlu diketahui Piagam Madinah merupakan wilayah yang dihuni dari beberapa kelompok masyarakat yang heterogen atau banyak. Kedua, penduduk Madinah yang pra-Islam atau baru masuk Islam dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik. Maksudnya di sini kaum muslim di Madinah itu sering melakukan perang antar sesama suku, antar sesama muslim namun berbeda suku. Contohnya saja yang dilakukan oleh dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Keduanya bersama sekutu masing-masing dari kelompok Yahudi, yakni Bani Quraizoh dan Bani Nadir. Jadi setiap kelompok muslim bersekutu dengan kelompok Yahudi untuk saling berperang seperti itu. Masalahnya sepele, hanya masalah seperti perpecahan antar suku seperti itu. Sejarah mencatat tidak kurang dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Jadi selama 120 tahun lebih suku Aus dan suku Khazraj itu saling berperang. Namun ketika Rasul membuat Piagam Madinah dan perwakilan atau ketua setiap kelompok datang menandatanganinya, itu setelahnya tidak ada lagi peperangan seperti itu. Sejatinya di Madinah sendiri ada 4 peperangan, bukan peperangan Rasul melawan kafir, tapi antar suku di Madinah. Pertama perang Sumir atau disebut juga perang antara suku Aus dan suku Khazraj. Itu yang pertama. Perang itu dimenangkan oleh suku Aus. Perang kedua disebut perang Ka'ab. Khazraj menang atas suku Aus. Perang ketiga perang Khatib yang selanjutnya masih dimenangkan lagi oleh suku Khazraj. Dan sebagai puncaknya di perang yang terakhir disebut sebagai perang Bu'ats. Suku Aus menang atas suku Khazraj pada tahun 617 Masehi. Maka terhitung 4 peperangan besar terjadi pada sebelum terjadinya Piagam Madinah. Bisa kita bayangkan, mungkin baru saja 4 peperangan besar ini sudah banyak menelan kekalahan atau menelan banyak korban. Belum lagi peperangan-peperangan kecil yang lain yang belum diketahui atau tidak disebutkan seperti itu. Isi Piagam Madinah. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi SAW memuat 47 pasal yang di dalamnya yang secara seluruh tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebangsaan, beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Jadi Rasul tidak memandang bulu siapapun di dalam hukum, baik itu si kaya atau si miskin, atau penguasa atau yang tidak berkuasa. Maka sekali lagi, Piagam Madinah dibentuk untuk kebebasan beragama masyarakatnya, untuk menjadikan masyarakatnya damai dan tentram, atau bisa disebut juga masyarakat madani. Pada intinya, Rasul ingin menghadirkan negara sebagai penjaga kemaslahatan umat atau masyarakatnya. Keberagaman dan perbedaan tetap harus dirawat. Warga negara diberikan kebebasan menjalankan keyakinan, namun dalam bingkai ketaatan atau aturan yang dibentuk pemerintah. Ketaatan kepada hukum, kesepakatan kepada pemimpinnya. Hal itu pula yang dilakukan oleh negara Indonesia kita tercinta. Kita sudah melakukan banyak aturan hukum ataupun bentuk ketaatan kepada pemerintah, namun mungkin masih banyak ada beberapa evaluasi, namun itu tidak salah, tapi negara kita sudah bisa mencermin masyarakat madani yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.